Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang topik, tema, dan judul. Apa itu topik, apa itu tema, dan apa itu judul? Pengertian topik adalah berasal dari bahasa Yunani dari kata topoi yang berarti tempat. Dalam tulis-menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan sebuah penulisan suatu artikel. Tema berasal dari bahasa Yunani dari kata titenai yang berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan amanat utama yang disampaikan penulis melalui karangannya, sedangkan judul adalah rincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering telah menyiratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Judul juga merupakan nama yang dipakai untuk buku, bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Perbedaan antara topik, tema, dan judul. A. Tema. 1. Tema tidak dapat dijabarkan menjadi rincian tema. 2. Mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah. 3. Telah menggambarkan sudut pandang, tujuan, dan maksud penulis. B. Topik. 1. Topik dapat dijabarkan menjadi rincian topik. 2. Umum. 3. Belum menggambarkan sudut pandang penulis. Perbedaan antara topik, tema, dan judul. C. Judul. 1. Judul tidak harus sama dengan topik. 2. Spesifikasi. 3. Mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah. Pertimbangan dalam menentukan tema yang baik. A. Kejelasan. Kejelasan merupakan hal yang sangat esensial bagi sebuah tulisan yang baik. Kejelasan dapat dilihat dari gagasan sentralnya, yaitu apakah sebuah topik dengan suatu tujuan utama yang akan disampaikan kepada pembaca. Kejelasan sebuah tema juga dapat dilihat melalui apakah hubungan antara perincian-perinciannya dengan tesis itu baik. B. Kesatuan. Kesatuan dapat dilihat dari adanya suatu gagasan sentral yang menjadi landasan seluruh karangan. Kesatuan dilihat semata-mata dari persoalan bahwa hanya ada satu gagasan sentral dalam setiap karangan atau tema. C. Perkembangan. Kejelasan, kesatuan, dan perkembangan sebenarnya merupakan satu kesatuan syarat yang tidak bisa lepas satu sama lain. Ketidakjelasan akan menimbulkan efek negatif pada kesatuan dan perkembangan. Kesatuan yang kurang dapat menimbulkan ketidakjelasan dan perkembangan tema. Perkembangan yang kurang baik akan merusak tema dan mengaburkan topik dan tujuan. D. Keaslian. Tema yang baik harus mengandung ukuran lain, yaitu keaslian atau originalitas. E. Judul. Kalimat yang cocok sebagai syarat terakhir dari sebuah tema yang baik perlu dikemukakan suatu hal yang langsung mengenai topik pembahasan, yaitu judul. Bagaimana cara menentukan judul yang baik? Cara menentukan judul yang baik antara lain: 1. Tentukan permasalahan. Memilih judul bukanlah langkah pertama dalam penyusunan karya tulis, tetapi apa permasalahan yang akan diambil untuk dijadikan bahan karya tulis tersebut. Pokok permasalahan merupakan pangkal dari keseluruhan sistematika penyusunan karya tulis. Permasalahan tidak hanya akan menentukan judul yang tepat, tetapi juga sangat berpengaruh kepada tahapan dalam sistematika penyusunan lainnya. Yang kedua, ada ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup permasalahan akan memudahkan dalam menentukan judul karya tulis. Ruang lingkup mencakup batasan-batasan suatu hal yang akan ditulis. Permasalahan batasan-batasan inilah yang dapat menjadi salah satu cara menentukan judul karya tulis dengan lebih mudah dan tepat. Yang ketiga adalah gali informasi dari berbagai karya tulis yang sejenis. Setelah Anda menentukan permasalahannya, Anda dapat mencoba menemukan judul yang sesuai melalui beberapa sumber referensi yang ada. Pilihlah topik dan judul karya tulis yang mirip atau berhubungan dengan pokok permasalahan
yang Anda angkat. Anda tidak boleh meniru mentah-mentah judul yang ada, namun dari referensi tersebut Anda dapat mendapatkan ide untuk judul yang sesuai dengan karya tulis yang Anda buat. Penulisan judul dan isi karya tulis yang mirip dapat termasuk ke dalam plagiarisme atau menjiplak sebuah karya tulis yang sangat diharamkan di dunia akademis. Selain itu, plagiarisme juga dapat berujung kepada masalah hukum karena menyangkut hak atas suatu karya intelektual seseorang. Yang keempat, ada membuat judul dengan kata-kata yang sederhana, lugas namun spesifik. Hal yang perlu dipahami adalah judul tidak harus bersifat detail dan eksplisit. Hal-hal yang tercakup permasalahan dapat Anda cantumkan pada bagian pembahasan selanjutnya. Pilih kalimat yang sederhana namun efektif memberikan gambaran akan topik permasalahan dalam karya tulis Anda. Kalimat yang rumit akan membuat judul karya tulis Anda terasa membingungkan bagi pembaca. Perumusan kalimat yang benar adalah bagian dari cara menentukan judul karya tulis yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang kelima, ada perbanyak referensi. Pemilihan referensi selain dengan karya tulis yang sejenis dapat juga dilakukan melalui cara-cara berikut, yaitu membaca buku-buku terkait topik bahasan dan permasalahan. 2. Membaca jurnal atau artikel terkait topik permasalahan. Selanjutnya, diskusi dengan dosen atau pembimbing Anda. Selanjutnya, mengamati langsung fenomena atau peristiwa di lapangan. Yang keenam, pilihlah judul yang relevan dengan bidang keilmuan Anda. Pada intinya, Anda harus membuat karya tulis yang topik bahasanya dapat Anda kuasai. Dengan demikian, dapat dipastikan karya tulis Anda akan memiliki isi yang berbobot sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki. Yang ketujuh, jangan terlalu perfeksionis. Menggunakan tata bahasa yang baku dan benar. Untuk suatu karya tulis seperti karya tulis ilmiah, pastikan penulisannya menggunakan kata dan istilah yang baku sesuai dengan penulisan bahasa yang baik dan benar. Contoh judul skripsi bidang studi hukum tata negara. Kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pelaksanaan hibah daerah berdasarkan peraturan pemerintahan Nomor 2 Tahun 2012 dalam kurung studi di Provinsi ABC. Dinamika pembagian urusan pemerintahan daerah di Indonesia pasca reformasi. Pengimplementasian pemekaran daerah Kabupaten ABC dan dampaknya terhadap masyarakat. Kedudukan lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.